Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Kusuma Dewi dengan nomor NIM 200110030. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Mataram. Yang saya hormati Ibu Nurhalida Nasution MPD selaku dosen pengampu gizi dan kesehatan anak. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang apa penyebab demam, cara mencegah dan cara mengatasinya. Sebelumnya, penyakit demam ini saya teliti langsung dari adik saya sendiri atas nama Muhammad Azwan Ihsan yang baru berumur 3 tahun. Adik saya ini biasanya sakit ketika ia umur 2 tahun, yang dimana ia baru bisa berjalan. Penyebab adik saya demam ini memiliki 2 penyebab. Yang pertama yaitu ketika ia umur 2 tahun, penyebab pertamanya yaitu ketika ia mulai belajar berjalan atau banyak bergerak, anak biasanya mengalami terjatuh dan mengakibatkan ia cedera atau mengalami keselio yang mengakibatkan ia demam. Dan penyebab kedua yaitu ketika adik saya umur 3 tahun, umur yang sekarang ini, biasanya yaitu ketika ia mandi siang dan menggunakan sampo akan terjadi flu yang mengakibatkan adik saya ini demam. Cara mencegahnya yang pertama yaitu ketika anak berumur 2 tahun ini kita harus lebih berhati-hati mengawasinya, yakni dengan membuatkan kayu tempat ia berpegangan saat belajar berjalan. Yang kedua, saat umur 2 tahun ini adik saya penyebabnya yaitu ketika ia mandi siang menggunakan sampo yang mengakibatkan terjadinya demam. Yaitu cara mencegahnya yaitu kita tidak memandikan anak tersebut ketika siang, yaitu menggunakan sampo. Boleh saja memandikannya tetapi tidak menggunakan sampo. Adik saya juga biasanya mengalami flu yaitu ketika ia terlalu banyak bermain tanah yang mengakibatkan terjadinya demam. Karena efek samping dari flu tersebut yaitu demam, atau efek dari flu itu terjadinya demam. Cara mencegahnya yaitu kita tidak boleh atau kita tidak terlalu memberikan anak bermain tanah, atau kita harus mengawasi anak tersebut. Cara mengatasinya yaitu ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu kita bisa menggunakan cara alami atau cara zaman dahulu orang. Cara kedua yaitu kita bisa konsultasi ke dokter. Di sini cara alami biasanya kami di sini menggunakan daun cabai, dan saya bisa contohkan langsung. Kita menggunakan beberapa helai atau beberapa daun cabai tersebut, lalu kita menyediakan air secukupnya. Setelah kita menyediakan 2 bahan ini, kita bisa mencampurkannya, meremasnya seperti ini. Setelah daun cabai dan air ini bercampur, kita bisa mengoleskannya di bagian di telinganya, di jidatnya langsung, dan bisa kita taruh di ketiaknya, di dadanya, dan di kakinya. Dari daun cabai dan campuran daun cabai dan air ini bisa menurunkan demam si anak tersebut atau adik saya ini. Kami menggunakannya ini secara turun-temurun yang kita temukan dari nenek moyang kita. Dan cara yang kedua yaitu menggunakan ke dokter konsultasi ke dokter. Yang dimana ketika anak sudah demam lebih dari 3 hari atau sudah 3 hari, kita secepatnya konsultasi ke dokter agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Karena di dokter kita bisa dijelaskan apa penyebab dari demam tersebut, dan kita bisa tahu apa obat dari demam tersebut. Biasanya adik saya ini ketika dibawa ke dokter akan dikasih berbentuk 2 sirup atau 1 sirup. Ada yang pertama 1 sirup, yaitu biasanya ketika ia terjadi demam flu dan batuk atau mengakibatkan 2 tersebut. Dan ada bubuk obat yang sudah dihaluskan yang diminum biasanya 3 kali sehari setelah ia makan atau setelah ia meminum susu. Mungkin itu saja dari saya. Jika kurang mohon dimaafkan, dan jika ada lebihnya itu datang dari Allah sendiri. Syukronakum. Wassalamualaikum warahmatullahi